Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Halo, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi bersama saya, Bu Ratna Prabawati SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kepada kalian materi matematika bab 2 kelas 7 SMP. Materi bab 2 Matematika kelas 7 SMP yaitu tentang himpunan. Khusus pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang pengenalan himpunan. Tujuan pembelajaran pada video kali ini, setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu, yang pertama, memahami pengertian himpunan, yang kedua, memahami notasi himpunan, yang ketiga, memahami cara penyajian himpunan, dan yang keempat, memahami konsep himpunan bagian, himpunan semesta, dan himpunan kosong. Apersepsi. Kalian tentu pernah belanja di supermarket, bukan? Di sana, kalian akan melihat barang-barang disimpan secara berkelompok berdasarkan jenisnya. Ada kelompok sayuran yang terdiri dari brokoli, wortel, paprika, dan yang lainnya. Ada juga kelompok buah-buahan yang terdiri dari jeruk, apel, pisang, dan yang lainnya. Dalam matematika, kelompok sayuran dinamakan dengan himpunan sayuran, dan kelompok buah-buahan dinamakan dengan himpunan buah-buahan. Jadi, apa yang dimaksud dengan himpunan? Pengertian himpunan. Himpunan adalah suatu kumpulan benda atau objek yang telah terdefinisikan dengan jelas. Contoh soal, dari kumpulan benda atau objek di bawah ini, manakah yang merupakan himpunan dan bukan himpunan? Pada kumpulan objek atau benda di bawah ini nantinya akan kita kategorikan ke dalam tabel yang mana himpunan dan mana yang bukan himpunan. Yang pertama, ada kumpulan hewan berkaki dua. Ketika kalian membaca kumpulan hewan berkaki dua, tentu dengan jelas kalian bisa menyebutkan contoh-contohnya atau nama anggotanya, yaitu ada ayam, ada bebek, ada angsa, ada burung, dan sebagainya. Karena kalian bisa menyebutkan nama anggotanya dengan jelas, maka kumpulan hewan berkaki dua dikategorikan ke dalam himpunan. Yang kedua, ada kumpulan siswa kelas 7A SMPN 15 Malang. Siswa kelas 7A, nama-namanya sudah tentu tertera di dalam daftar nama siswa SMPN 15 Malang. Karena kalian bisa menyebutkan nama-nama siswa tersebut dengan jelas dan dengan pasti, maka kumpulan siswa kelas 7A SMPN 15 Malang ini dikategorikan ke dalam himpunan. Kemudian yang ketiga, kumpulan anak yang pandai. Di sini ada kata pandai yang merupakan kata sifat di mana definisi pandai menurut masing-masing orang itu tidaklah sama. Ada yang mengatakan anak yang nilainya bagus adalah anak yang pandai. Ada yang mengatakan anak yang berani berpresentasi hasil kerjanya di depan teman-temannya itu merupakan anak yang pandai. Ada juga yang mengatakan bahwa anak yang kreatif itu adalah anak yang pandai. Sehingga definisi kata pandai masing-masing orang itu tidaklah sama. Karena tidak ada kesamaan dalam definisinya, maka kumpulan anak yang pandai ini dikategorikan ke dalam bukan himpunan. Kemudian selanjutnya, kumpulan kendaraan beroda 4. Ketika kalian melihat kumpulan kendaraan beroda 4, pastilah kalian bisa menyebutkan nama contoh-contohnya dengan jelas. Ada mobil, ada truk, ada bis, ada pickup, dan sebagainya. Karena kalian bisa menyebutkan nama anggotanya dengan jelas, maka kumpulan kendaraan beroda 4 ini dikategorikan ke dalam himpunan. Selanjutnya, kumpulan anak yang tinggi. Di sini ada kata tinggi, yang mana definisi tinggi berdasarkan masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang mengatakan anak yang tingginya di atas 150 cm itu sudah merupakan anak yang tinggi. Ada juga yang mengatakan, oh, anak yang tinggi itu adalah anak-anak yang tingginya di atas 170 cm. Ada juga yang mengatakan anak yang tinggi itu ya tingginya di atas 180 cm. Nah, karena persepsi atau definisi masing-masing orang tentang anak yang tinggi berbeda-beda, tidak ada satu kesamaan,
sehingga kumpulan anak yang tinggi ini dikategorikan ke dalam bukan himpunan. Selanjutnya, kumpulan anak yang cantik. Di sini ada kata cantik yang merupakan kata sifat juga. Definisi cantik masing-masing orang tentu tidak sama. Ada yang bilang orang atau perempuan yang berkulit sawo matang itu adalah perempuan yang cantik. Atau anak kalau mempunyai kulit putih itu adalah anak yang cantik. Anak yang berambut lurus itu anak yang cantik. Nah, karena tidak ada yang sama dalam mendefinisikan kata cantik, sehingga kumpulan anak yang cantik ini dikategorikan ke dalam bukan himpunan. Kemudian yang G, kumpulan bilangan asli kurang dari 10. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Karena di situ ada keterangan kurang dari 10, maka kalian bisa menyebutkan anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena kalian bisa menyebutkan nama anggotanya dengan jelas, maka kumpulan bilangan asli kurang dari 10 dikategorikan ke dalam himpunan. Terakhir, kumpulan lukisan yang indah. Sama seperti sebelumnya, kata indah merupakan kata sifat, di mana persepsi indah masing-masing orang tidaklah sama. Ada yang mengatakan lukisan tentang alam itu adalah lukisan yang indah. Ada yang mengatakan lukisan tentang orang itu adalah lukisan yang indah. Ada yang mengatakan lukisan tentang buku itu adalah lukisan yang indah. Sehingga kata indah di sini tidak bisa disamakan dari persepsi masing-masing orang. Karena kita kesulitan untuk menyebutkan nama anggotanya, maka kumpulan lukisan yang indah ini dikategorikan ke dalam bukan himpunan. Tugas 1. Buatlah 5 contoh himpunan dan 5 contoh bukan himpunan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kerjakan tugas-tugas pada materi ini di selembar kertas folio, kemudian kalian kumpulkan ke sekolah dan letakkan di rak masing-masing kelas kalian paling lambat tanggal 3 September 2020. Selanjutnya, aturan dalam himpunan. Yang pertama, nama himpunan. Penamaan sebuah himpunan dilambangkan dengan huruf kapital atau huruf besar. Misalkan menggunakan huruf S besar, A besar, atau B besar, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kurung kurawal. Penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal. Kemudian yang ketiga, tanda koma. Untuk memisahkan satu anggota dengan anggota lainnya menggunakan tanda koma. Kemudian yang keempat, tanda titik. Jika anggota himpunan masih banyak dan tidak dapat disebutkan satu persatu atau masih berlanjut, dapat digunakan tanda titik-titik sebagai perwakilannya. Kemudian ada notasi elemen atau bukan elemen, di mana untuk elemen dibaca anggota dari dan bukan elemen dibaca bukan anggota dari. Representasi suatu himpunan. Suatu himpunan bisa dinyatakan dengan 3 metode berikut. Yang pertama, metode deskripsi atau kata-kata. Yang kedua, metode mendaftar satu-satu. Dan yang ketiga, metode aturan himpunan atau notasi pembentuk himpunan. Yang pertama, metode deskripsi. Pada metode ini, suatu himpunan dinyatakan sebagai pernyataan yang terdefinisikan dengan jelas yang dibatasi oleh tanda kurung kurawal. Kemudian yang kedua, metode mendaftar satu-satu. Pada metode ini, anggota-anggota suatu himpunan disusun di dalam tanda kurung kurawal yang masing-masing anggota dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian yang ketiga, metode aturan himpunan. Jika semua anggota himpunan memiliki sifat sama yang membedakannya dengan bukan anggota lainnya, maka sifat tersebut bisa digunakan untuk menyatakan himpunan tersebut. Dalam metode ini, suatu aturan digunakan untuk membantu menentukan anggota suatu himpunan.
Jika setiap anggota himpunan memiliki sifat yang sama, maka dengan metode ini himpunan tersebut dapat dituliskan D sama dengan X, sedemikian sehingga X memenuhi P. Contoh soal. Diketahui F adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Di sini kita akan mencoba merepresentasikan himpunan F dengan menggunakan 3 metode yang telah dijelaskan sebelumnya. Metode yang pertama yaitu deskripsi. Pada metode deskripsi, kita hanya akan menuliskan pernyataan yang merupakan perwakilan dari definisi himpunan F. Dengan kata lain, menuliskannya yaitu F kapital sama dengan buka kurung kurawal, bilangan ganjil kurang dari 10 tutup kurung kurawal. Pada metode deskripsi ini sebenarnya hampir sama dengan penjelasan atau definisi dari himpunan itu sendiri. Hanya saja, kata adalah digantikan dengan tanda sama dengan, dan kata himpunan digantikan dengan tanda kurung kurawal. Selanjutnya, metode mendaftar satu-satu. Himpunan bilangan ganjil kurang dari 10 dimulai dari angka 1. Kita coba jabarkan bilangan ganjil yang kurang dari 10 ada angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Untuk menuliskan kelima bilangan tersebut di dalam suatu himpunan, menuliskannya yaitu dengan huruf F kapital sama dengan buka kurung kurawal. Kita tuliskan anggota yang sudah kita tentukan tadi, ada angka 1, 3, 5, 7, dan 9, kemudian tutup kurung kurawal. Nah, untuk metode yang ketiga, yaitu metode aturan himpunan, metode ini cukup sulit karena sebagian besar metode ini menggunakan bahasa matematika. Untuk contoh himpunan F ini, kita tuliskan dulu F sama dengan buka kurung kurawal, kemudian huruf X, kemudian garis lurus yang dibaca sedemikian sehingga. Nah, untuk membuat aturan di belakang garis lurus ini, kita kembalikan kepada soal dan kita tuliskan dengan urutan terbalik. Kita tuliskan dulu aturan yang ada di belakang. Pada definisi, himpunan F adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Bila kita pisah, ada dua aturan yang tertera pada kalimat tersebut. Yang pertama adalah bilangan ganjil, kemudian yang kedua adalah kurang dari 10. Untuk menuliskan aturan himpunannya, kita tuliskan urutannya dari belakang dulu. Berarti kita tuliskan dari kurang dari 10. Sehingga pada penulisan aturan himpunannya, X kurang dari 10. Kemudian koma, barulah kita menggunakan aturan yang di depannya, yaitu bilangan ganjil. Dituliskannya menjadi X anggota atau elemen bilangan ganjil, tutup kurung kurawal. Tugas 2. Kerjakan tugas 2 ini di dalam folio yang sama dengan tugas yang pertama tadi, sehingga menjadi satu kertas folio. Tugasnya, dari 5 contoh himpunan yang telah kalian buat pada tugas 1, sajikan himpunan-himpunan tersebut dalam bentuk yang pertama, metode deskripsi, yang kedua, metode mendaftar satu-satu, yang ketiga, metode aturan himpunan. Jadi tugas 2 ini dari masing-masing contoh himpunan yang telah kalian buat di tugas 1, kalian membuat 3 metode dari masing-masing contoh. Jadi ada 15 metode yang akan kalian kerjakan pada tugas 2. Jenis-jenis himpunan. Berikut ini beberapa jenis himpunan yang sering kita temui dalam matematika. Yang pertama ada himpunan yang sama. Dua himpunan dikatakan sama jika memiliki semua anggota yang sama. Jika himpunan A dan B sama, maka dapat ditulis yaitu A sama dengan B. Misalkan, himpunan A anggotanya ada 1, 4, 9, dan B adalah himpunan kuadrat dari 3 bilangan asli pertama. Anggota himpunan B bila kita jabarkan,
yaitu anggotanya 1, 4, 9. Karena anggotanya A sama dengan anggotanya B, maka bisa dituliskan A sama dengan B. Kemudian yang kedua, himpunan yang ekuivalen. Dua himpunan dianggap ekuivalen jika banyaknya anggota kedua himpunan tersebut sama. Anggota-anggotanya bisa saja sama atau berbeda, tetapi banyaknya anggota tetap sama. Contoh, C anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, dan D anggotanya A, B, C, D. Jumlah anggota himpunan C ada 4 anggota, dan jumlah anggota himpunan D ada 4 anggota. Karena jumlah anggotanya sama, maka bisa disimpulkan bahwa C himpunan yang ekuivalen dengan D. Selanjutnya himpunan terbatas. Suatu himpunan dikatakan terbatas jika banyaknya anggota terbatas atau dapat dihitung. Contoh, E adalah bilangan prima kurang dari 20. Kita coba jabarkan anggota dari himpunan E. E sama dengan buka kurung kurawal 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan 17. Karena anggota dari E ada batas awal dan batas akhir, sehingga bisa disimpulkan bahwa himpunan E merupakan himpunan terbatas. Selanjutnya ada himpunan tak hingga. Suatu himpunan dikatakan tak hingga jika banyaknya anggota tak terbatas atau tak dapat dihitung. Contohnya, F adalah himpunan bilangan genap lebih dari 8. Bila kita coba menjabarkan anggota dari himpunan F, yaitu ada F sama dengan 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Kita tidak bisa berhenti menuliskan anggota dari himpunan F karena kalau kita tetap menuliskannya akan panjang sekali anggotanya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa himpunan F merupakan himpunan tak hingga. Selanjutnya adalah himpunan kosong. Suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota disebut sebagai himpunan kosong. Lambangnya yaitu ada huruf O yang dicoret, atau ada tanda kurung kurawal yang tidak disebutkan anggotanya. Contohnya yaitu G adalah himpunan bilangan bulat di antara 30 dan 31. Karena 30 dan 31 merupakan bilangan bulat berurutan, sehingga tidak mungkin ada bilangan bulat di tengah-tengah antara 30 dan 31. Yang ada hanyalah bilangan rasional atau bilangan desimal. Sehingga himpunan G anggotanya tidak ada. Karena anggota himpunan G tidak ada, bisa diwakilkan G sama dengan bulatan dicoret atau G sama dengan tanda kurung kurawal di mana anggotanya kosong. Yang terakhir, himpunan lepas. Dua himpunan dikatakan lepas jika tidak ada anggota yang sama. Nah, kita ambil saja contoh H, anggota himpunannya adalah 135, dan I, anggotanya adalah 246. Anggota dari himpunan H dan anggota dari himpunan I tidak ada yang menunjukkan anggota yang sama atau nominal yang sama, sehingga dikatakan H himpunan saling lepas dengan I. Bilangan kardinal suatu himpunan. Banyaknya anggota yang jelas dan berbeda dalam suatu himpunan terbatas disebut bilangan kardinal. Ini dinyatakan dengan N, A, dan dibaca banyaknya anggota dari himpunan A. Banyaknya anggota dari himpunan tak hingga dilambangkan dengan lambang infinity, yang artinya tidak bisa disebutkan anggotanya, atau tidak bisa didefinisikan anggotanya. Kemudian, banyaknya anggota dari himpunan kosong, yaitu 0. Contoh, tentukan bilangan kardinal dari Q, yaitu X, sedemikian sehingga X faktor dari 12. Sebelum kita menentukan bilangan kardinal dari Q, kita sebutkan dulu anggota-anggota dari himpunan Q. Yang pertama, diketahui Q sama dengan
X sedemikian sehingga X faktor dari 12, maka anggota dari Q adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kita coba hitung banyaknya anggota dari Q ada 6 anggota. Sehingga NQ sama dengan 6 atau banyaknya anggota himpunan Q sama dengan 6. Himpunan bagian. Suatu himpunan A dikatakan sebagai himpunan bagian dari B jika semua anggota A ada di B dan dinyatakan dengan A seperti huruf C, B. Dibacanya A himpunan bagian dari B. Setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Suatu himpunan kosong merupakan suatu himpunan bagian dari setiap himpunan. Jika suatu himpunan mempunyai N anggota, maka himpunan tersebut memiliki 2 pangkat N himpunan bagian. Contoh, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, maka semua himpunan bagian yang mungkin dari himpunan A adalah: yang pertama, pada penjelasan poin keempat, suatu himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Berarti, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Kemudian, himpunan bagian yang beranggotakan satu anggota ada 1, himpunan 1, ada himpunan 2, ada himpunan 3. Kemudian himpunan bagian dari A yang beranggotakan 2 anggota ada himpunan 1,2, himpunan 1,3, himpunan 2,3. Selanjutnya, himpunan bagian dari A yang beranggotakan 3 anggota, yaitu ada himpunan 1,2,3. Bila kita lihat di sini, ada 8 himpunan bagian yang merupakan himpunan bagian dari A. Kita masukkan ke dalam rumus. A memiliki 3 anggota, sehingga memiliki 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8 himpunan bagian. Berikutnya, himpunan semesta. Himpunan semesta merupakan himpunan yang memuat semua himpunan sebagai himpunan bagiannya dan dinyatakan dengan huruf S kapital. Selain memiliki anggota dari himpunan yang ada, S bisa juga memiliki anggota tambahan. Dalam situasi nyata, keseluruhannya dianggap sebagai himpunan semesta. Contoh soal, A adalah X demikian sehingga X merupakan siswa kelas 7 SMPN Mulyorejo Malang. B adalah Y sedemikian sehingga Y merupakan siswa kelas 7 SMPN 15 Malang. Maka himpunan semestanya adalah S sama dengan Z sedemikian sehingga Z merupakan siswa SMPN 15 dan Mulyorejo Malang. Tugas 3. Masih kalian kerjakan di lembar folio yang sama dengan tugas 1 dan tugas 2 tadi. Di tugas 3 ini ada 4 soal. Kalian tulis soalnya, kalian post video ini, kalian salin soalnya, barulah kalian kerjakan. Pada slide ini ada 2 soal yang tertera. Kemudian selanjutnya pada slide ini ada 2 soal lagi. Silahkan kalian post videonya, kalian salin soalnya, barulah kalian kerjakan di lembar kertas folio. Jangan lupa tugas kalian dikumpulkan paling lambat sampai tanggal 3 September 2020. Kumpulkan ke sekolah, masukkan ke dalam rak masing-masing kelas kalian yang ada di dekat pos satpam.
Demikian presentasi dari saya. Bila kalian ada pertanyaan mengenai materi himpunan, kalian bisa bertanya kepada saya melalui DM Instagram di @ratnaps2229 atau bisa melalui chat di Kuiper Class kalian. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah belajar bersama saya melalui video pembelajaran ini. Semoga pembelajaran yang telah saya sampaikan bermanfaat, kalian bisa mengerti, dan semua kita bisa belajar banyak. Tetap semangat, tetap kreatif. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.